Selamat malam Pasil. Selamat malam, Kakak. Jumpa lagi ya. Senang sekali. Sehat? Sehat. Bagaimana ini kita diskusi orang-orang ngomong tentang ASEAN Summit 42 di Labuan Bajo. Bagaimana menurut Anda? Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah pertemuan para kepala negara di Asia Tenggara. Itu artinya Labuan Bajo hanya sebagai tempat. Yang jelas materi pertemuan mereka bukan soal tentang Labuan Bajo dan sekitarnya, tetapi bagaimana supaya negara-negara Asia Tenggara semakin disegani dunia. Karena itu mereka membangun kerjasama yang positif, kerjasama yang konstruktif agar aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya di Asia Tenggara bisa setara dengan dunia internasional. Saya setuju dengan Kakak John. Tadi saya membaca di akun Facebook Kakak John soal jangan berpikir sempit, jangan berpikir bodoh soal ASEAN Summit ini. Dan saya kira itu penting bahwa materi pertemuan dalam ASEAN Summit ini bukan soal isu-isu yang ada di Labuan Bajo, tetapi isu-isu regional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Saya kira banyak dari antara kita yang mungkin salah kaprah seolah-olah bahwa ASEAN Summit ini untuk kepentingan bagaimana menata Labuan Bajo secara khusus dan Manggarai Barat pada umumnya. Nah oke, masyarakat Labuan Bajo ini kan bagian dari masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah menurut Anda masyarakat Labuan Bajo ini sudah siap untuk mengglobal se-ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. What do you think about it? Secara What do you think teoritis, about it? seharusnya siap, tetapi kita lihat dalam realitasnya, saya kira masih banyak dari antara kita yang belum siap untuk berkompetisi secara sehat dalam peningkatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tanpa membuat kajian yang sangat mendalam sekalipun, kita melihat bahwa kualitas sumber daya manusia lokal kita sepertinya masih kalah dalam berkompetisi di berbagai aspek, terutama di pengembangan ekonomi kepariwisataan. Nah, masyarakat Labuan Bajo adalah bagian dari wilayah Indonesia Timur yang masih dikategorikan daerah terkebelakang. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, paling tidak akan mendorong untuk bisa menyamai wilayah bagian barat yang lebih maju. Bagaimana pendapat Anda? Tentang resapan teknologi baru, apakah dapat direspon dengan positif oleh masyarakat kawasan ini? Khususnya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Baik, pertama kita apresiasi niat baik, ya, goodwill dari pemerintah pusat dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Manggarai Barat kita. Hanya saja Kakak John, saya melihat bahwa masyarakat lokal kita semacam dipaksa untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Padahal faktanya level sumber daya manusia kita belum setara untuk mengikuti irama kemajuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena itulah menurut saya, agar tidak terjadi ketimpangan, maka selain penataan infrastruktur, juga yang tidak kalah mendesak, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menggenjot, mendongkrak mutu sumber daya manusia agar kehadiran industri pariwisata benar-benar membawa efek positif bagi masyarakat lokal. Ya, itu mengenai how to do ya. Tetapi yang sekarang terjadi adalah what we think about it. Setidaknya cara berpikir kita di Indonesia Southeast Asia global, go international. Saya melihat begini Pak Sil, ada beberapa orang di media sosial berbicara sepertinya agak sulit mengikuti buah pikiran dari para tokoh nasional kita untuk bisa mengglobal setidak-tidaknya se-Asia Tenggara. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, karena memang berdasarkan kenyataan selama ini, apa yang dikonsepkan, apa yang didesain oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan tingkat mutu SDM kita di
level lokal. Karena itu perlu ada upaya keras, ada upaya yang serius supaya antara apa yang diidealkan oleh pemerintah dengan kemampuan masyarakat itu sejalan. Tidak seharusnya seperti begitu ya Pak Sil, menurut saya ya. Karena apa? Ada sisi lain dari program pemerintah kita. Goodwill-nya itu adalah menerapkan program-program yang sesuai dengan era zaman now. Karena kalau mengikuti situasi dan kondisi tradisional di pedesaan, maka program-program besar itu tidak bisa diserap. Ya, masalahnya ketika masyarakat kita dipaksa untuk membuat lompatan besar, sementara sumber daya yang dipunyai tidak cukup untuk itu, saya rasa tidak efektif, Kakak Jo. Karena pasti masyarakat akan kesulitan untuk beradaptasi sesuai dengan ritme yang dikembangkan oleh pemerintah itu. Bukan dipaksakan. Untuk daerah tertinggal, program itu perlu dicurahkan seperti roti besar ditempatkan di suatu tempat. Yang jelas akan terjadi perubahan. Benar, Itu. benar. Saya setuju dengan itu. Hanya tidak bisa secara revolutif, tetapi barangkali tahap demi tahap atau secara evolutif dia Kakak John. Iya, Pelan. ini yang Pak Sil katakan itu sehubungan dengan teori perubahan sosial ya. Yang kalau kita lihat itu ada David Kingsley, ada Selo Sumardan, ada lagi Marx kalau saya tidak salah. Betul. Mereka itu pemikir-pemikir yang menyoroti secara ilmiah mengenai perubahan sosial. Jadi saya kira itu konsekuensi. Bagaimanapun juga perubahan itu bila mana ia datang tidak dapat ditolak. Ya kan? Juga tidak bisa disebut sebagai sebuah kesalahan. Memang dia berjalan seperti itu. Kalau kita menunggu secara evolutif ya, sampai kapan kemajuan itu akan diraih dengan kondisi yang keterbelakangan sekarang ini? Maka dibutuhkan suatu program revolusioner. Jadi revolusi itu tidak harus selalu datang dari rakyat yang menentang pada penguasa. Tetapi penguasa dengan goodwill-nya, dia bisa menerapkan program revolusioner untuk mengejar keterbelakangan. Begitu. Maka saya kira ini adalah perubahan yang dibuat secara revolutif, Kakak John. Karena secara tiba-tiba masyarakat diminta untuk mengikuti peradaban pariwisata super premium. Sementara kita tahu faktanya level sumber daya manusia kita sebetulnya belum cukup untuk sampai pada level peradaban itu. Ini yang saya tidak setuju. Martabat kita sudah selevel dengan dunia internasional loh. Persoalannya adalah tidak merata. Pertama, kalau kita mengikuti ahli sosiolog Max Weber tadi itu, perbedaan kita masih pada taraf di sini. Ada yang berpikir secara mikro, ada yang berpikir secara mikro, kecil dan menengah, ada yang berpikir secara menengah, bahkan ada yang berpikir secara super. Dan ingat, Anda bagaimana? Saya kira itu tidak bisa dihindari. Kalau Labuan Bajo dijadikan contoh kasus, kita melihat bahwa selama ini ada semacam resistensi, ada perlawanan dari masyarakat lokal karena skema pembangunan pariwisata super premium yang digagas oleh pemerintah pusat cenderung meminggirkan, cenderung mengeksklusi masyarakat lokal. Karena apa? Desain yang dibuat oleh pemerintah pusat sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi faktual, kondisi sumber daya manusia lokal kita di Manggarai Barat. Karena itu tidak heran kalau pasar pariwisata super premium dimonopoli oleh orang-orang yang punya akses pengetahuan dan modal yang cukup. Ya oke. Ya bisa saja begitu. Tetapi umumnya saya tidak setuju dengan pendapat itu. Program ini adalah program baik yang perlu diterapkan ke daerah dalam tanda kutip keterbelakangan. Karena itu kita menyambutnya bukan dengan cara berpikir kampung, bukan dengan cara berpikir kecil. Jangan standby di situ. Kita harus melihat ada suatu misi besar yang akan membawa perubahan ke depan. Kalau kita tidak melihat seperti itu ya akan terjadi konflik. Dan mari kita melihat secara positif program yang datang di kawasan tertinggal. Jadi berpikir evolutif itu lamban itu bro. Menurut Anda, bagaimana Anda pikir tentang itu? Ya, saya pikir kalau mengikuti teori dialektikanya Hegel, bahwa
program yang dibuat oleh pemerintah itu sebagai tesis, maka ada antitesis, ada semacam resistensi dari masyarakat lokal karena memang skema yang dibuat itu tidak sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat kita di Manggarai Barat. Tetapi bagus, konflik-konflik semacam itu, upaya perlawanan semacam itu tentu punya intensi agar skema pembangunan yang dibuat oleh pemerintah betul-betul untuk dan atas nama peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itulah menurut saya konflik-konflik itu tidak bisa dikutuk, tidak bisa dianggap sebagai upaya untuk menentang atau melawan kebijakan pemerintah. Tetapi itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang kurang beres di sana. Dan karena itulah pemerintah diminta untuk mengikuti kepentingan masyarakat lokal. Kepentingan apa? Kepentingan dengan cara berpikir kampung yang tidak bisa menyambut program besar untuk anak-anak di kemudian hari? Filsafat yang saya tahu, antitesa itu muncul karena ada tesa, yaitu penguasa yang otoriter dan diktator. Atau rakyat di sini mungkin dia protes karena tidak kebagian proyek besar ya? Kasuistik mungkin ada semacam itu Kakak John. Tapi saya melihat intensi besarnya bukan pada kepentingan pragmatis semacam itu, tetapi satu agenda besar di mana kue pembangunan pariwisata itu benar-benar dikecap oleh mayoritas masyarakat di level lokal. Karena bagaimanapun sumber daya yang ada di Manggarai Barat, di Labuan Bajo semestinya dikembangkan untuk dan atas nama kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, ketika sampai detik ini tingkat kesejahteraan masyarakat kita belum mencapai standar, maka tentu skema pembangunan pariwisata super premium itu perlu dievaluasi kembali. Kesejahteraan tidak bisa dipukul rata untuk semua orang bisa mendapatkannya. Karena faktor di masyarakat kecil ini kan di tradisional ini kan ada yang masih bermental seperti biasa-biasa, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang super rajin. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan juga. Nah, dari sisi ini sebenarnya apakah Pasil bisa melihat bahwa seharusnya kita berterima kasih ya? Karena ini kan secara tiba-tiba ada perubahan yang besar. Penting. Saya pikir terima kasih itu memang sebuah keharusan. Karena bagaimana Labuan Bajo yang sebelumnya tidak ada apa-apanya di Indonesia ini tiba-tiba di mata Jokowi disulap sedemikian menjadi salah satu aset nasional yang punya kontribusi besar untuk kepentingan nasional. Karena itu tidak heran kalau umpamanya KTT ASEAN yang ke-42 itu dilaksanakan di Labuan Bajo. Setidaknya idealisme pemerintah pusat menjadikan Labuan Bajo sebagai the new Bali, sebagai Bali baru, sebagai destinasi wisata MICE berkelas internasional itu sudah terrealisasi. Ya, baik. Ya, karena itu Presiden Jokowi ini bolehlah kita patok sebagai semacam pahlawan dalam bidang pariwisata untuk konteks Manggarai Barat. Oke. Terima kasih Pasil. Terima kasih banyak. Komentarnya Sudah sangat bagus. membuka ruang supaya kami bisa berbagi perspektif terkait dengan implikasi pelaksanaan KTT ASEAN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya. Bapak Ibu, demikianlah dialog saya bersama Sylvester Joni. Beliau adalah tamatan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik Ledalero Maumere Flores. Semulanya beliau akan menjadi pastor Katolik, tetapi panggilan hidupnya menuju ke awam. Kini beliau mengajar di SMK Stella Maris di Labuan Bajo dan beberapa kali menulis di media sosial tentang sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam.